Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Amerika Serikat bersiap perang darat dengan Iran. Akhir jeda serangan 6 April jadi momentumnya. Sementara pidato nasional Presiden Donald Trump Rabu malam waktu Amerika adalah sinyalnya. Pidato Trump mengandung pesan bertentangan. Kata Trump, perang sudah diambang akhir, tapi ia juga menyebut perang lebih besar akan berlangsung 2 hingga 3 pekan mendatang. Kini sorotan tertuju pada apa target operasi darat Amerika Serikat dan bagaimana kalkulasinya mengungguli lawan yang mengenal medan dan masih memiliki kapabilitas militer yang mengancam. Lalu, bagaimana strategi Iran menghadapi pasukan Amerika Serikat dan tentu Israel yang unggul aset laut dan udara di wilayahnya sendiri? Inilah bola liar. Trump serang darat ke Iran, strategi atau bunuh diri bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Kita bahas dengan sejumlah narasumber. Topik kita malam ini ada Profesor Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Kurtubi, Direktur Center of Petroleum Energy Economic Studies. Selamat malam, Pak Kurtubi. Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Selamat malam, Mas Andi. Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College. Selamat malam, Pak Agung. Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat malam. Selamat malam. Hasibullah Satrawi, Pengawat Politik Timur Tengah. Selamat malam. Malam. Kemudian di floor ada Aisyah R. Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pasifik Strategi Intelijen. Selamat malam, Aisyah. Saya langsung ke Anda dulu. Kenapa Amerika Serikat harus melakukan operasi darat? Ini exit strategi untuk jadi solusi di mana Selat Hormuz jadi masalah utamanya. Saya rasa di sini terlalu jauh untuk bilang bahwa Amerika Serikat akan melakukan full blown attack ya, jadi full ground operation ke Iran. Karena untuk bisa menaklukkan Iran secara keseluruhan, kita lihat datanya itu menunjukkan sekitar 300 sampai 500 troops yang harus diluncurkan. Iran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Irak ya, 3 kali lipat lebih besar. Lalu kemudian secara terrain ya, itu dikelilingi dengan pegunungan, dan sekarang satu-satunya kemudian jalan masuk itu adalah melalui wilayah pantai, yang mana itu bertepatan dengan Selat Hormuz. Saya rasa di sini apa yang dilakukan Amerika Serikat menambah pasukannya di kawasan Timur Tengah dan kemudian menambah Marines dan bahkan para troopers ya, itu adalah untuk mengambil keuntungan di pulau-pulau di Selat Hormuz. Di antaranya adalah Pulau Kark yang kita ketahui merupakan lifeline dari Iran itu sendiri. 90% dari produksi minyak Iran itu diproduksi di Pulau Kark. Sehingga saya rasa di sini Amerika Serikat ini berusaha untuk mendapatkan leverage dari negosiasinya ke Iran. Karena Amerika Serikat sekarang cuma punya 3 pilihan. Yang pertama itu adalah melakukan pergantian rezim, yang mana ini sudah kita tahu bahwa ini mustahil untuk dilakukan. Yang kedua adalah melakukan pelemahan terhadap kapasitas militer dari Iran, ya, yang mana ini kita tahu bahwa ini sedang dilakukan bersamaan dengan pilihan ketiga, yaitu menyeret kembali Iran ke meja perundingan. Tetapi kan kita lihat di sini bahwa Iran ini semakin lama semakin berusaha untuk melakukan penguluran perang gitu ya, membuat perang ini menjadi protracted. Jadi dia berusaha untuk merubah arsitektur perangnya itu sendiri gitu. Karena semakin lama perangnya berlangsung, maka kemudian tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang keamanan, tekanan di bidang politik ini akan semakin besar untuk Amerika Serikat. Terutama dari segi politik domestik dan juga politik internasional. Dan kita lihat di sini Donald Trump sudah terdesak karena dampak dari perang ini ternyata sudah dirasakan sebenarnya dari seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat saja. Sementara Donald Trump juga menghadapi midterm election di bulan November dan harus membuktikan legitimasi dari peperangan ini nanti di akhir bulan April ke Kongres dan ke Senat Amerika Serikat. Dan itu merupakan suatu tekanan yang besar untuk Trump. Nah sekarang saya rasa Pulau Kark ini merupakan salah satu desperate attempt dari Trump untuk bisa merancang sebuah negosiasi yang lebih menguntungkan Amerika Serikat sendiri. Meskipun poin-poin yang diajukan Amerika Serikat tentu saja itu sulit dipenuhi oleh Iran. Nanti saya akan lagi, saya ke Mas Sastrawi. Apakah Anda melihat memang Amerika Serikat sangat tertekan, atau kemudian apa maksud dari Trump mengatakan ya 2-3 minggu lagi akan ada serangan yang lebih besar? Ya, yang pertama menurut saya semua kita pengamat dan akademisi mungkin sepakat bahwa membaca Trump ini tidak mudah. Sebagai tokoh, sebagai presiden apalagi. Karena yang pertama Trump tampil dengan
perubahan yang begitu cepat, inkonsistensi, bahkan kadang-kadang kontradiksi, bahkan kadang-kadang dia di luar nilai-nilai yang menjadi pakem bagi masyarakat tentang kebaikan, tentang konsistensi dan lain sebagainya. Trump adalah sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu membaca tentang Trump butuh energi tersendiri, dan saya mencoba membacanya paling tidak dengan mengumpulkan beberapa pernyataan, terutama yang disampaikan dalam beberapa hari terakhir. Yaitu yang pertama adalah pidato yang disampaikan pada tanggal 24, kalau dalam hitungan saya kurang lebih di 584 jam semenjak perang itu terjadi kemarin. Di mana saat itu Trump tampil dengan diksi yang sangat optimistis ya, bahwa ini perang akan segera berakhir dan mungkin beberapa hari lagi, bahkan dikatakan pihak Iran sudah mulai bernegosiasi. Padahal saat itu bahkan yang disebut sebagai tokoh alternatif menganggap bahwa itu cuman bohongan belaka dari Trump. Jadi itu satu konteks, dan yang kedua konteksnya adalah pidato terakhir kemarin, pidato 20 menit yang kalau kita baca agak berbeda daripada pidato yang di tanggal 24 kemarin, karena kalau tanggal 24 itu kayak semacam skenario besar yang dipentaskan agar menjadi ide bagi para pihak terkait dengan perang untuk mengarah kepada versi dia, berakhir sesuai dengan cerita dia, berakhir sesuai dengan skenario dia. Yang kemarin saya melihat justru kepada awal kampanye. Jadi dia mulai menghadapi publik Amerika dengan cara menyampaikan poin-poin yang 20 menit itu, latar belakang kenapa perang ini harus diambil, capaiannya seperti apa, bahkan gambaran ke depan, karena dia takut ditekan oleh domestiknya, dikasih gambaran mungkin ada kenaikan minyak tapi tidak akan terlalu lama. Jadi dia ingin mengatakan dia masih kontrol keadaan. Nah, persoalannya memang sekali lagi lapangan tidak dikuasai oleh Trump. Bahkan ketika dia belum selesai bicara, dia bilang bahwa Iran sudah hancur, pasukannya sudah hancur, roketnya sudah hancur. Tiba-tiba belum selesai, rudal Iran sudah nyampe di Israel. Jadi sekali lagi ini menurut saya satu keadaan yang memang Trump sekarang saya membacanya tidak sedang mengontrol keadaan, dan dia mencoba untuk bisa tadi mengakhiri perang ini, karena makin lama perang ini akan semakin menghanguskan kepentingan politik dia. Karena itu sesuatu yang saya anggap lebih pasti dari ketidakpastian Trump yang besar adalah bahwa dia butuh akhir perang ini lebih cepat. Tapi sekali lagi itu tidak mudah karena lapangan tidak bisa dibungkus oleh retorika dia yang sempurna. Dia bilang Iran sudah hancur, ternyata Selat Hormuz juga belum bisa diapa-apain. Dia bilang rudalnya Iran sudah nggak ada yang tersisa, ternyata Israel dalam beberapa hari terakhir lebih sering kebakaran daripada hari-hari sebelumnya. Jadi itu kenyataan-kenyataan yang akhirnya dibaca secara apa adanya oleh masyarakat kita semua. Oke, baik, Mas Andi, di Amerika Serikat sendiri ini udah gonta-ganti pejabat ya. Menlunya sendiri, Menteri Pertahanannya itu mengganti beberapa pejabat militer di Amerika Serikat. Apakah ini tandanya adalah upayanya agar nanti para pejabat atau siapa yang ditempatkan untuk mendukung kampanye dari Trump? Ya, tapi itu akan menjadi upaya yang susah ya, karena ya ilmu perangnya masih sama. Ya, jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Pentagon itu butuh waktu untuk benar-benar memahami penggunaan AI dalam perang itu pengaruhnya seperti apa ke doktrin, ke strategi, ke organisasi. Tapi itu belum mereka pelajari sekarang. Mereka baru menggunakan AI-nya. Jadi siapapun yang akan nanti diangkat menjadi kepala staf angkatan darat yang baru atau ada pergantian-pergantian yang lain, itu cetakannya masih sama. Ya, betul-betul masih sama. Yang kemudian akan mengatakan perangnya menjadi messy war. Messy war itu perang yang berantakan karena tidak didahului oleh aim, tujuan yang spesifik. Ya, waktu Irak 1 tujuannya sangat jelas, mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Itu tercapai dalam waktu 100 jam. Ya, waktu Irak 2 tujuannya adalah pergantian rejim. Ya, menemukan senjata pemusnah massal yang tidak bisa mereka lakukan dan pergantian rejim. Baghdad jatuh setelah Amerika Serikat 23 hari lakukan operasi. Kali ini kita nggak tahu yang akan menjadi tujuan Amerika Serikat apa. Tadinya saya menduga penghancuran total fasilitas nuklir. Ya, tapi bukan itu yang menjadi sasaran utama dalam serangan-serangan seminggu pertama. Atau yang kedua adalah memastikan kapabilitas retaliasinya, dalam hal ini rudal dan drone, itu dipatahkan.
ternyata gagal. Ya. Yang ketiga melumpuhkan Garda Republiknya, juga gagal karena Garda Republiknya tidak digelar dalam satu komando yang integral, tapi sudah mirip-mirip dengan gerilya yang ada di 17 titik yang paling utama di Iran. Yang keempat yang paling susah, pergantian rejim. Ya, pada saat pemimpin besarnya Khamenei meninggal, terus kemudian langsung diganti oleh anaknya, itu menunjukkan bahwa 4 tujuan politik militernya, tujuan politik perangnya, itu 4-4-nya gagal dicapai. Nah, kalau sekarang ini tadi ada pembicaraan tentang invasi darat, saya hanya melihat 2 jenis pasukan darat yang disiapkan. Yang pertama adalah marinir. Ya, normal di Amerika Serikat marinir terjun pertama untuk membuka jalan. Ini pasti nanti arahnya adalah ke pulau atau ke pesisir pantai. Tapi yang kedua yang disiapkan adalah divisi 82. Divisi 82 itu lintas udara. Berarti dibayangkan mereka mungkin diterjunkan di Teheran, mereka juga mungkin diterjunkan di fasilitas-fasilitas nuklirnya Iran. Nah, kalau ini menjadi perang untuk mengekstrasi kemampuan nuklir Iran yang ada 300-400 meter di bawah tanah, ini perang yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun. Oke, baik. Kalau ke Pak Agung sendiri tadi kan disampaikan oleh Mas Andi bahwa ini bisa saja jadi Messi War karena nggak jelas tujuannya apa. Tapi kalau kita lihat perkembangan eskalasinya, kemudian mobilisasi yang dilakukan, sikap Trumpnya juga begitu kekeh sekali. Apakah ini memang jadinya nanti bakal jadi Messi War? Ini eskalasi menuju deeskalasi. Kenapa? Karena perang itu kan ada beberapa cara di dalamnya. Cara militer, cara diplomasi, cara informasional, dan cara ekonomi. Sekarang ini yang dilakukan oleh Iran adalah fase perang ekonomi. Bagaimana membuat Amerika kehilangan potensi ekonominya, makin tergerus ekonominya, sehingga itu membuat Amerika menyerah. Sementara Amerika sendiri bagaimana caranya menyakiti Iran agar dia menyerah. Masalahnya ternyata yang dianggap untuk menyakiti, menghancurkan jembatan, menghancurkan semua itu, nyata tidak buat sakit Iran. Karena Iran sudah memiliki penangkal sebelumnya, yaitu seperti disebutkan Pak Andi adalah desentralisasi daripada organisasi pertahanannya. Desentralisasi untuk menyerangnya, sehingga tidak bisa terganggu. Jadi yang sangat bagus. Tapi yang jelas dari apa yang kita ketahui, bahwa diplomasi militer ekonomi pada saat sebelum perang, Amerika unggul sekali, Iran tuh nggak ada lah. Kalau soal Israel kayaknya nggak penting ya, kita nggak Israel itu di mana ya, nggak tahu ya, nggak pernah kedengeran deh sekarang, itu hanya korban tembakannya. Tapi sekarang kita konsen pada Amerika dan Iran. Sekarang setelah 1 bulan lebih, ternyata diplomasi Amerika keteteran. Apa yang diomongkan oleh Trump tuh agak nggak jelas, tapi saya jelaskan nanti kenapa. Secara informasional jelas babak belur, karena pada saat medsos sudah jalan, sekarang kelihatan nih, mulai kancur yang dulu nggak disiarkan media besar, kelihatan nih, kacaunya betapa Tel Aviv, bocor di sini, ada pesawat jatuh, segala macam. Secara militer ya memang hancur ya semua di permukaan, tapi kita tahu juga yang di bawah permukaan itu masih sibuk membalas, dan pihak yang menangkis makin nggak bisa nih, makin lama makin tembus nih. Dan ekonomi, ekonomi Amerika tuh nggak berdaya sama sekali nih. Kenapa? Karena Amerika pun ingin menyerang. Tadi omongannya Trump tuh bilang, wah saya akan nyerang kilang minyak loh kalau berani. Karena setiap serangan terhadap potensi ekonomi Iran, katanya Iran itu sangat terkoneksi, meskipun dia di embargo, ternyata Iran itu sangat terkoneksi dengan pasar besar, karena sebetulnya dia memiliki 4% minyak dunia dari dia. Sekarang dia menghandle 20% karena semua diatur sama dia. Nah, yang terjadi adalah setiap ada gangguan terhadap serangan ke kilang atau pulau Kark segala macam, itu potensi akan menggerus US Treasury Yield atau suku bunga obligasi Amerika. Cara menjelaskannya, setiap naik 0,1%, itu berarti Amerika harus membayar utangnya nanti tahun depannya 34 miliar dolar ekstra. Tapi kalau nambah utang dia akan lebih besar lagi. Nah, kalau naiknya sampai 1%, itu udah tinggal dikali 10 saja itu jadi masalah besar bagi Amerika. Dan masalah besar itu bukan hanya pemerintah bisa bayar, tetapi yang masalah ada yang bayar rakyat Amerika. Karena rakyat Amerika itu punya hipotek ya. Hipotek itu utang, angsuran rumah, angsuran mobil, itu babak belur semua.
itu bisa membuat makin banyak orang akan gelandang di jalan-jalan Amerika karena homeless nggak sanggup bayar. Jadi sekarang dilemanya Trump adalah bagaimana kelihatan oke, kelihatan hebat, dia menghancurkan apa, tapi jelas ada target yang nggak bisa dihancurkan karena itu berimplikasi pada keuangan Amerika, pada yieldnya naik, suku bunganya naik. Jadi seperti kilang minyak nggak bisa dihancurkan, mungkin beberapa hal yang terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan penghilangan, liquid natural gas, kemudian pusat pupuk itu nggak bisa diganggu. Nah sekarang berarti bagaimana sekarang dia mau menyerang? Saya yakin nggak akan menyerang Pulau Kar, nggak akan menyerang Bandara Abbas, nggak akan menyerang pulau-pulau, apalagi masuk ke dalam Teluk Parsi itu ngelewati nggak akan. Pasti dia akan menyerang di tempat lain yang akan bisa menunjukkan kemampuannya, bisa menawan orang, bisa membongkar di situ ada sarang rudal, bisa menunjukkan bahwa Amerika ini oke. Setelah itu baru cabut dengan ada sedikit kemenangan daripada sekarang pergi kabur kayaknya kalah deh itu. Nanti kita bahas soal strategi ini, Pak Agung. Saya ke Prof. Suzy. Jadi sebenarnya kenapa Hormuz jadi titik panas dan harus dibuka? Komunikasi kepada publik Amerika karena memang kelihatannya ini hubris ya. Perang ini adalah hasil dari hubris dari Amerika Serikat, merasa besar, merasa mampu melakukan sesuatu. Tapi dia punya sejarah bahwa setiap sipil yang mengetuai Department of Defense selalu mengacaukan. Rumsfeld, McNamara, lalu sekarang ya Hegseth. Jadi kalau kita melihat secara strategis, mungkin kalau misalnya diserahkan kepada militernya, seperti waktu Irak itu diserahkan kepada Tommy Franks, mungkin Rumsfeld nggak bisa sekacau itu. Tapi sekarang ini bagaimana menanggulangi satu arahan yang berdasarkan hubrisnya si Donald Trump, lalu yang akan dilakukan adalah mencoba propaganda kecil-kecil agar nanti memuncak menjadi propaganda besar menjelang pemilu. Karena dia tidak bisa keluar begitu saja, ada exit strategy yang belum dijabarkan. Jadi dia mencari-cari exit strategy itu dengan pemikiran tetap pemilu sela yang akan datang. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana hubris dan kekuatan sipil memerintah Department of Defense menunjukkan kegagalan besar ya. Jadi background seorang Hegseth itu tidak mampu begitu sebagai militer, background dia sebagai militer tidak sanggup begitu untuk. Ya, dia tidak mau mengakui, tapi kenyataannya kan sipil kurang careful dibandingkan militer. Not because saya keluarga militer ya, tapi jelas kalau militer lebih mencari safety. Tapi kan dia juga ganti beberapa orang-orangnya dia untuk menjabat begitu. Apakah itu pun juga nggak cukup? Jenderal Randy dipecat oleh dia, kepalanya Army. Karena mungkin dia tidak setuju dengan apa yang akan diperintahkan oleh Hegseth. Lalu belum pernah kejadian tentara Amerika itu dibuai oleh ucapan-ucapan agama. Bahwa ini ada perang suci, ini adalah akan menunjukkan cinta mereka kepada Christ dan sebagainya. Jadi mereka sendiri menolak ajaran-ajaran baru, doktrin-doktrin baru, dan melihat tindakan-tindakan Hegseth yang serba aneh. Itu kalau perempuan jadi jenderal langsung dipecat, langsung disingkirkan. Belum pernah kondisi di mana Amerika Serikat itu begitu kacau ya, begitu ingin melakukan sekehendak hati. Saya kira perempuan sudah diakui perannya di dalam militer Amerika, cuman masalahnya ini adalah sekelompok orang yang male chauvinist dan white supremacist ya. Jadi kita lihat kalau orang kulit berwarna langsung dipecat ya. Jadi bukan bagaimana membesarkan kemenangan Amerika Serikat, tapi ribut soal yang kecil-kecil untuk menunjukkan kepada MAGA bahwa kami masih MAGA, padahal MAGA-nya sudah pecah. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Prof. Jadi Prof, kira-kira apa exit strategi baik untuk Amerika Serikat maupun Iran? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.